Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kembali lagi di channel kami. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, kita akan coba mentadabburi sebuah surah di dalam Al-Quran yang dimana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala abdihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada umat ini kecuali dengan surat ini, maka surat ini sudah sangat cukup, yaitu surat Al-Asr. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Di ayat yang pertama Allah mengatakan wal 'asri. Di sini teman-teman sekalian, bahwasanya Allah mengatakan sumpah. Yang kita dapati di dalam Al-Quran, apabila ada harfun wa, kemudian isim yang di setelahnya itu ada ditandai dengan majrur atau berakhiran harakat kasrah terakhirnya, maka ini maknanya adalah sumpah. Di ayat yang lain Allah mengatakan was-sama'i wat-thariq. Was-sama'i wat-thariq, kemudian wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa, teman-teman sekalian? Ya, karena sesuatu yang Allah sumpahkan ini menunjukkan kemenakjubkannya, ya, menunjukkan ta'zim, begitu mulianya sesuatu yang Allah ciptakan. Kemudian adapun kita sebagai seorang hamba, maka kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka au kama qala." Siapa yang bersumpah selain nama Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu? Karena pentingnya waktu dan berharganya waktu yang kita miliki. Ya, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Innama antal ayyam a'maru ummati baina sittina wa sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa qalilum man yazidu an dzalik au kama qala. Dan sangat sedikit yang melewati dari angka ini. Sangat singkat, teman-teman sekalian. Umur yang kita miliki sangat singkat, dan ini adalah nilai rata-rata. Ya, jika dijumlahkan dari yang meninggal sebelumnya, kemudian yang meninggal setelahnya, dan yang 60 sampai 70, ini adalah yang kebanyakan, dan inilah rata-rata umat dari Rasulullah SAW. Tidak seperti umat-umat yang sebelumnya, mereka memiliki umur yang panjang. Nabi Nuh alaihissalam disebutkan dalam Bidayah Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, umurnya sekitar 1000 tahun dan berdakwah sekitar 900 tahun. Begitu pentingnya, teman-teman sekalian, sehingga ibarat kita ini hanya susunan hari-hari. Tatkala hari itu berlalu, maka berlalulah sebagian dari hidup kita. Ya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Innama antal ayyam idza dhahaba ba'dhuha dhahaba ba'd." Sesungguhnya kamu itu hanya susunan hari-hari. Kalau hari itu telah pergi berlalu, maka berlalulah sebagian dari dirimu. Karena pentingnya waktu yang kita miliki, teman-teman sekalian, dan setiap hari kita semakin mendekati dengan ajal kita, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu itu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Ini menunjukkan, teman-teman sekalian, berdasarkan penjelasan dari mufassirin, ulama-ulama tafsir kita, bahwasanya kebanyakan manusia itu dalam kerugian. Oleh karenanya, ya, janganlah menjadi acuan tolak ukur kita bahwasanya seseorang yang banyak atau pemikiran atau sekte yang banyak pengikutnya itu yang benar. Ya, karena di dalam Al-Quran disebutkan innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia dalam kerugian.
Sehingga kebanyakan manusia memang dalam kerugian. Sehingga tolak ukur kebenaran itu tidaklah dari banyaknya pengikutnya, banyaknya followersnya. Akan tetapi meskipun itu sedikit, ya, meskipun itu kelihatannya kekurangan, tapi kalau dia di dalam kebenaran, maka itulah yang selamat. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 900 tahun, teman-teman sekalian. Tapi yang beriman hanya satu kapal. Di dalam kapal ini ya ada 3 bagian. Untuk hewan-hewan, untuk tumbuhan, dan untuk manusia. Ya, yang lainnya di mana? Yang lainnya tidak selamat. Yang selamat hanya manusia yang di dalam kapal yang kemudian menjadi penerus manusia selanjutnya, yaitu orang-orang yang selamat dari kapal bersama Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Allah mengatakan pengecualian, ya, agar manusia ini tidak jadi kebanyakan merugi dan tidak menjadi bahan bakar neraka. Allah menyebutkan 4 pengecualian. Pengecualian yang pertama, illal ladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Kemudian apakah cukup beriman, teman-teman sekalian? Belum cukup. Ya, al-iman qaul bil lisan wa tasdiqu bil qalb, tasdiqu bil qalbi wa qaul bil lisan wa amalul bil arkan. Keyakinan dalam hati diucapkan dengan lisan dan amalan. Sehingga keimanan yang kita yakini dalam hati dan kita ucapkan dalam lisan kita harus dibuktikan dengan amalan-amalan soleh yang menunjukkan bahwasannya kita benar-benar beriman. Terutama amalan yang dimaksud adalah amalan solat. Ya, amalan solat, menunaikan zakat, dan rukun-rukun Islam yang wajib yang lainnya. Terutama perkara solat. Karena solat merupakan pemisah, pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Innal ahda lazi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perjanjian, perbedaan antara orang Islam dan orang kafir itu adalah solatnya. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ya, ulama kita mengatakan orang yang meninggalkan solat secara sengaja maka dia termasuk dalam pelaku dosa besar. Kemudian pengecualian yang selanjutnya, teman-teman sekalian, wa tawasau bil haqq. Saling menasihati dalam kebenaran. Sehingga kalau kita sudah beriman, beramal soleh, maka selanjutnya kita berdakwah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dari kami walau 1 ayat. Maka kita berusaha mendakwahkan kebenaran ini dengan semampu kita, dengan kapasitas yang kita miliki. Kemudian yang selanjutnya, pengecualian selanjutnya, syarat yang selanjutnya, wa tawasau bis sabr. Saling menasihati di dalam kesabaran. Ulama kita menyebutkan sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, kemudian sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan sabar terhadap takdir-takdir Allah yang buruk, ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan musibah mereka mengatakan kita semua ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dzamb. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.